Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pendataran yang kedua, Rabu Wage 24 November 2021, dengan tema Tetap Hidup dalam Iman. Jemaat yang terkasih, kadang kita mempertanyakan Tuhan di saat keadaan dan kenyataan di luar harapan dan kendali kita. Di mana Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Sebenarnya, semua yang terjadi dalam hidup kita tergantung cara kita melihat, menerima, dan merenungkannya. Dan kita akan mencoba melihat, jangan-jangan kesalahan pada cara kita melihat, menerima, dan merenungkannya. Mari kita mulai dengan bersaat teduh. Dimulai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran dalam pujian Kidung Jemaat 344, bait yang pertama sampai kedua, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih kami Engkau izinkan terus belajar dalam menyikapi setiap pribadi, peristiwa dan hal yang terjadi dan berada di sekitar kami, supaya kami terus belajar menjadi baik daripada hari kemarin. Kiranya berkatilah cara berpikir dan cara pandang kami yang memang harus berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan mendengar sabda-Mu, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mohon berkat dan kebahagiaan-Mu. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama dengar sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai dengan yang ke-33 yang demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang ini kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus pada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sebenarnya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu,
aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita jatuh sakit, mengalami penderitaan, kegagalan, bahkan dalam konflik. Bisa saja itu berlangsung di dalam rumah kita, di kehidupan pribadi kita, dan juga bisa berlangsung dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat dan di tengah jemaat. Mungkin sebagian akan berkata ini hukuman dari Tuhan. Ini mungkin akibat karena saya tidak percaya pada Tuhan atau saya kurang beriman. Sebagian juga mengatakan mungkin ini akibat dari dosa saya. Dan mungkin juga berpendapat Tuhan telah meninggalkan kami, Tuhan telah meninggalkan saya. Mari sejenak kita memperhatikan di ayat 32. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Baik, kita simak ayat yang baru saya baca tadi. Yang pertama, lihat saatnya datang. Ada semacam pemahaman bahwa hal itu atas izinnya, atas kehendaknya menimpa para murid. Jadi ketika hal buruk, hal yang mungkin dianggap dalam pikiran kita sesuatu yang mungkin tidak benar, tidak terjadi pada diri kita seharusnya, maka sebenarnya itu juga atas izinnya, atas kehendaknya. Artinya, ya kita harus menerimanya dengan sukarela apa yang tengah terjadi dengan diri kita. Bahkan Tuhan menghendaki kita menerimanya dengan sukacita. Jadi ketika kegagalan, konflik, penderitaan itu hadir dalam hidup kita, kalau melihat dari ayat ini berarti itu atas izinnya, atas kehendaknya. Maka terimalah itu terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita. Lalu ayat berikutnya, bab berikutnya, kamu dicerai-beraikan. Nah, dicerai-beraikan itu umumnya terjadi dalam hal yang sisi negatif. Sangat jarang itu dijumpai dalam hal sisi positif. Itu karena beda pendapat, konflik, amarah, bahkan dendam. Dan itu pun sudah terjadi pada gereja-gereja yang sekarang banyak sekali ragamnya. Yang 80% jadi karena hal-hal di atas, konflik, dendam, beda pendapat. Lalu bagaimana kita menyikapi tentang hal itu? Ya, kita harus saling menghormati, menghargai, dan tidak mengklaim sebagai yang paling benar sendiri, paling suci, dan paling diberkati. Lalu bagaimana ketika selanjutnya kita menemukan kekurangan dan kelebihan, anggaplah itu sebuah berkat dari Tuhan. Artinya ketika kita menemukan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, ada kekurangan dan ada kelebihan, maka itu adalah berkat. Dan jangan membanding-bandingkan. Ini hal yang paling sulit bagi kita, yaitu membanding-bandingkan. Karena belum tentu yang baik di tempat lain akan baik di tempat kita. Setiap gereja, setiap kehidupan, setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap masyarakat punya kebiasaan, punya kekhasan, punya aturan, seperti halnya dalam rumah tangga kita masing-masing. Kuncinya justru pada keluarga, pada rumah. Karena gereja, masyarakat, dan negara adalah gambaran dari rumah besar, rumah bersama. Maka ketika orang tidak puas dengan masyarakat, tidak puas dengan gereja, tidak puas dengan gereja, dengan negara, maka dapat diartikan bahwa dia juga
dalam ketidakpuasan di kehidupan keluarganya. Yang berikutnya kita akan melihat meninggalkan aku sendiri. Pada satu titik di kehidupan kita bisa mengingatnya, kita pernah bahkan sering meninggalkan Tuhan. Maka yang pertama kita lakukan, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa kita pernah meninggalkan Dia. Dan jangan pernah resah apabila ternyata kita sudah seringkali meninggalkan Dia. Bahkan kita juga tidak siap suatu waktu tertentu kita memang benar-benar meninggalkan Dia. 12 muridnya pun pernah meninggalkan Dia. Kapasitas saya, kapasitas Bapak Ibu belum sehebat kapasitas 12 murid. Tapi pada akhirnya mereka pun meninggalkan Dia. Saat di Getsemani, saat di penderitaan kayu salib, banyak yang meninggalkan Yesus. Jadi kata meninggalkan ini jangan pernah diartikan meninggalkan agama. Jangan selalu melulu pada kata itu. Tetapi meninggalkan Dia bisa berarti pada satu titik tertentu kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam kegiatan kita, dalam acara kita, dalam proses yang tengah berjalan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya ketika kita berangkat ke sawah lalu tidak disertai dengan doa, itu bisa dipahami kita ke sawah meninggalkan Tuhan. Sama ketika belajar pun kita tidak mengawali dengan doa, maka kita juga meninggalkan Tuhan. Atau ketika kita nonton bioskop, atau mau pacaran, atau mau ke spot tertentu, ke breksi, sudahkah kita berdoa? Jangan-jangan wah ini bioskop ya, tidak usah melibatkan Tuhan, nanti superhero-nya bisa ganti. Nah, artinya sebenarnya kalau kita mau mengakui, kita semua mengalami bahwa pada satu titik tertentu kita meninggalkan Dia. Tapi patut dicatat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Pertanyaan: untuk pengujian diri, pendadaran jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh
menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kita bersuka cita atas undangannya. Mari kita terus-menerus mendadar diri kita setiap kesempatan yang ada. Mari kita pujikan Ku Tetap Setia Gracia Epifania sebanyak 2 kali. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, teruslah memaknai secara positif semua kehidupan kita supaya kita terus bisa berbagi walau dalam keadaan yang paling sulit dalam hidup kita. Terima kasih sudah mau hadir dengan kami. Terus dukung channel GKJ Karangnongko agar terus berkembang dan bermanfaat. Tuhan memberkati.